Lodaya pun berubah dirinya menjadi harimau emas, puncak dari segala ilmu harimau, dan berhasil menghancurkan benteng gaib si kakek tua itu. Sahabat Wagramedia yang berbahagia, kali ini Wagramedia akan menceritakan sosok penguasa Jawa Barat yang berwujud macan kumbang, yaitu kisah tentang Maung Lodaya. Masyarakat Jawa Barat sudah tidak asing lagi dengan nama Maung Lodaya. Ya, nama yang begitu dikenal, nama yang begitu diagungkan. Maung Lodaya adalah Maung penguasa Jawa Barat. Jikalau ada ilmu harimau, maka ujungnya akan bermuara ke Maung Lodaya. Harimau Lodaya adalah harimau pengembara. Beliau senang berkelana dan menyusuri wilayah Jawa ini. Hingga suatu ketika beliau berkelana untuk mencari lawan yang mampu mengalahkannya. Beliau berhasil menemui seorang jin tua di tepi laut. Lodaya pun bertanya, "Hei kakek tua, bertarunglah denganku." Lalu kakek tua itu pun menjawab, "Aku tidak mempunyai ilmu sama sekali." Lodaya menjawab, "Bohong. Engkau adalah orang yang disebut-sebut sangat sakti, yang terkenal di daerah Kulon ini." Lalu si kakek pun berkata, "Siapakah engkau?" Lodaya pun menjawab, "Aku Lodaya, raja para harimau di Pulau Jawa ini. Aku sangat sakti, tidak ada yang mampu mengalahkanku." Lalu si kakek itu menjawab, "Apakah benar kau sesakti itu, wahai Lodaya?" Sambil tersenyum, ucap si kakek, "Ya, akulah Lodaya, harimau sakti dari barat. Lalu apa maumu?" Lodaya menjawab, "Aku ingin bertarung dan mengadu kesaktian denganmu." Kakek tersebut menjawab, "Jika itu yang kau mau, wahai Lodaya, seranglah aku dengan kesaktianmu, dengan pusakamu, dan dengan cakar-cakar yang tajam itu." Lodaya pun menyerang dengan ganas, namun kakek tua itu malah duduk bersila dan menahan serangan Lodaya dengan tameng gaibnya. Kakek tua itu mengeluarkan kata-kata, "Ayo, keluarkan semua pusakamu Lodaya. Kalau kau bisa menghancurkan tameng ini, kau pemenangnya." Tapi setelah berkali-kali menyerang, Lodaya tetap tak mampu menembus tameng kakek tua itu. Setelah lama bertarung, masuk ke tahap akhir, Lodaya pun kehabisan tenaga. Semua badannya bercucuran darah, semua pori-porinya mengeluarkan darah dan membuat dia lemas. Lalu kakek tua bertanya, "Hai Lodaya, sang harimau sakti, apakah kekuatanmu cukup sampai di situ? Kau tidak mampu menghancurkan tamengku, bahkan kau tak mampu menyentuh tamengku. Bagaimana kau ingin bisa mengalahkanku?" Namun Lodaya dengan semangatnya tetap menyerang dengan cakar dan pusaka-pusakanya. Lalu Lodaya pun merubah dirinya menjadi harimau emas, puncak dari segala ilmu harimau, dan berhasil menandingi tameng sakti kakek tua itu. Lodaya pun berkata, "Hai kakek tua,
Aku sudah berhasil menghancurkan tamengmu. Dan sekarang terimalah kesaktianku. Terimalah ajian harimau emasku. Terimalah pusaka-pusaka yang akan aku keluarkan. Lodaya pun mengeluarkan pedang saktinya. Pedang yang terbuat dari emas. Langsung menyerang sang kakek tua. Namun sang kakek tua itu rupanya mempunyai pusaka berupa pedang yang bisa menandingi pedang emas yang dimiliki Lodaya. Pertarungan pun tidak terelakkan. Suara petir mengiringi pertarungan mereka. Suara besi beradu. Suara pedang Lodaya dan pedang kakek tua itu menggelegar dan membuat kerusakan alam di sekitarnya. Singkat cerita, di tengah pertarungan, pedang sakti, pedang emas Lodaya pun hancur menjadi dua dengan melawan pedang sakti milik kakek tua itu. Rupanya pedang itu adalah pusaka dari Damaskus. Setelah pedang itu hancur, Lodaya pun mengeluarkan pusaka lainnya, yaitu berupa tombak. Tombak sakti. Tombak yang bisa menembus tameng apapun di Pulau Jawa ini. Lalu harimau Lodaya melemparkan tombak itu ke arah si kakek tua. Namun tombak itu malah berbalik menyerangnya karena si kakek tua menggunakan tameng sakti kembali. Dan akhirnya harimau Lodaya pun mengeluarkan pusaka sakti andalannya yang diberikan oleh gurunya. Pusaka itu berupa cemeti emas yang bisa mengikat dengan keras dan bisa mengeluarkan api. Lalu Lodaya pun menggunakan cemeti itu untuk menyerang kakek tua itu dan berhasil mengikatnya. Ikatannya sangat kuat. Cemeti itu mengeluarkan api, tapi si kakek tua itu tetap dengan tenang dan membaca lafaz Allah untuk menghancurkan cemeti sakti itu. Lodaya pun berkata, "Wahai kakek tua, apakah kau sudah menyerah melawanku? Ketahuilah, tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan dengan lilitan cemetiku. Sudah beberapa pendekar aku lilit dan mereka mati di tanganku melalui pecut ini." Namun si kakek tua hanya tertawa. "Hai Lodaya, aku bisa saja menghancurkan cemeti ini. Namun itu bagiku sangat mudah. Aku sedang mencobamu dan aku ingin mencoba kesaktian cemetimu." Kakek tua itu hanya tertawa. Dan saatnya kakek tua itu pun mengeluarkan pusaka yang mirip dengan pusaka milik Lodaya, yaitu berupa pecut atau cemeti yang berhasil menyerang Lodaya dan mengikat tubuhnya. Lodaya pun tidak berdaya dengan kesaktian cemeti yang kakek tua itu miliki. Lalu Lodaya pun mengeluarkan kekuatannya, namun sia-sia. Lodaya pun menyerah dan Lodaya pun mengakui kekalahannya. Lalu Lodaya berkata, "Aku mengakui kekalahanku, wahai kakek tua. Bukakan ikatan ini, wahai kakek tua. Aku akan takluk di hadapanmu dan aku ingin memeluk ajaranmu." "Siapakah namamu, hai kakek tua? Aku ingin masuk ke dalam ajaranmu." Lalu kakek tua itu pun menjawab, "Namaku adalah Syekh Abdullah. Aku berasal dari Irak." Dan sejak itulah harimau Lodaya masuk ke dalam ajaran Syekh Abdullah.